Selamat sore, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati para pejabat utama hadir di sini, Pak Dir Krim sama Kabid Humas. Kemudian di sebelah Kabid Humas adalah Kapolres Metro Jakarta Utara. Ya, jadi ini perlu saya perkenalkan Kapolres yang baru. Sebelumnya Kapolresta Yogyakarta, ya, Kombes Jarwoko. Ya, alhamdulillah bahwa ya serah terima kok langsung terungkap gitu. Tapi tetap yang melaksanakan adalah seluruh ini adalah hasil pengungkapan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api, ya, yang alhamdulillah dapat diungkap oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Dan kasus ini yang memang cukup bisa dikatakan cukup fenomenal, ya, fenomenal. Kemudian kasus ini cukup juga viral, ya, hampir beberapa hari dan menjadi pergunjingan baik di media sosial maupun di media elektronik. Tetapi alhamdulillah berkat kerja keras dan disinilah juga profesionalisme, kemudian kesabaran, ketelitian, serta analisa evaluasi yang dilakukan setiap hari, akhirnya berjalannya dengan kurun waktu hampir kurang lebih 8 hari, ya. Ya, kita tahu kejadian adalah tanggal 13 Agustus dan dapat terungkap pada tanggal 21 Agustus 2020. Dari hasil pengungkapan ini, jadi ada 12 pelaku, ya. Saya ulangi, 12 tersangka. Ini bisa dikatakan merupakan kelompok atau sindikat pembunuhan, ya, tentunya dengan berbagai peran. Sebagai otak pelaku, kemudian yang merencanakan, kemudian ada yang kemudian dia mencari senjata api, kemudian ada sebagai joki, ada sebagai eksekutor, dan ada juga yang membawa senjata api. Ini dari ke-12 pelaku ini dengan berbagai peran, ya, perannya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian seperti kita ketahui, kalau kita melihat dari kronologis awal, kalau melihat dari kronologis awal, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 13 Agustus terjadi penembakan, yaitu tepatnya di depan Ruko Royal Gading Square, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi waktu tadi saya sampaikan tanggal 13 sekitar pukul 13, ya. Adapun korban adalah saudara Sugianto berumur 51 tahun dan menembak dan tertembak, ya. Jadi di mana ada 5 tembakan saat itu yang dilakukan oleh seorang, ya,
ada 5 tembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian setelah kejadian tersebut, ya, kami dari Polda Metro Jaya memang kami langsung membuat tim khusus, ya, ataupun tim khusus, tim terpadu dalam hal ini dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara untuk bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan tersebut. Dari hasil olah TKP, di mana di TKP ini banyak ditemukan ada beberapa selongsong, kemudian juga bahwa yang bersangkutan juga berada di luar daripada kantornya, ataupun tadi saya sampaikan di depan ruko Royal Gading Square. Kemudian kita analisa, jadi ada 2 alternatif, ada 2 kemungkinan, bahwa kemungkinan pertama adalah terkait dengan persaingan bisnis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan permasalahan internal di perusahaan tersebut. Dari hasil penyelidikan kemudian kita sepakati bahwa untuk perusahaan bisnis ini kecil kemungkinan, dan kemudian kita dalami terkait dengan permasalahan internal. Nah, dari sanalah kemudian kita olah TKP, lakukan penyelidikan sekian hari, ya, kemudian baru kita dapatkan temukan, ya, titik terang terkait dengan kasus pembunuhan tersebut. Jadi untuk kronologis kejadian, bahwa perlu saya sampaikan bahwa tersangka atas nama NL, ya, NL ini perempuan. Ini merupakan karyawan swasta, ya, pada PT Dwi Putra Tirta Jaya. Jadi PT ini adalah milik korban, ya, korban Sugianto sebagai pemilik daripada perusahaan tersebut. Yang bersangkutan ini bekerja sejak tahun 2012. Yang bersangkutan adalah sebagai admin bagian keuangan. Jadi untuk motif tersangka, jadi ada 2 motif ini. Yang pertama, tersangka ini sakit hati, ya, sakit hati, dan yang bersangkutan marah, ya. Marahnya kenapa? Ya, sakit hati dan marah. Jadi ada 2 hal, ya, karena yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini, ya. Jadi mereka sering marah-marah juga. Yang kedua, sering juga mengajak untuk melakukan hal-hal di luar ini, ya, di luar sebagai pimpinan ataupun karyawan. Jadi sering diajak untuk melakukan persetubuh, dan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan istilahnya ini, ya, tidak laku, gitu kan, sebagai perempuan tidak laku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan dari tahun 2015, ya, tadi ulangi, saya dari tahun 2012 sampai 2020, yang bersangkutan adalah di bagian admin ataupun di bagian keuangan. Jadi selama ini banyak mengurusi pajak-pajak. Nah, pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak, tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut, sehingga ada beberapa kali teguran dari pajak Jakarta Utara ke perusahaan tersebut. Nah, hal inilah kemudian sempat dari pihak korban, ya, dari korban menyampaikan bahwa tersangka akan dilaporkan kepada polisi.
inilah kekhawatiran yang memungkinkan kemudian yang bersangkutan mengambil inisiatif bahwa yang bersangkutan untuk melakukan untuk membunuh daripada korban tersebut. Kemudian saudara NL ini meminta tolong kepada saudara R alias M, ya. Ini merupakan suami siri dari tersangka, ya, untuk membunuh korban. Jadi di situ sempat sebenarnya 2 kali. Jadi sekitar bulan Maret, ya, tanggal 20 Maret, ya, si korban ini menyampaikan kepada R alias M untuk melakukan pembunuhan, tetapi tidak dihiraukan. Nah, kemudian tanggal 4 Agustus, ya, 4 Agustus yang bersangkutan menyampaikan kembali kepada R atau M bahwa yang bersangkutan berada dalam ancaman, ya, ancaman dari korban, sehingga yang bersangkutan minta supaya korban ini dieksekusi, ya, ataupun dibunuh. Nah, kemudian dari tersangka NL juga sudah menyiapkan dana 200 juta untuk mencari pembunuh bayaran, ya, untuk mencari pembunuh bayaran. Kemudian setelah itu mulailah melakukan perencanaan pembunuhan. Perencanaan ini dilaksanakan 5 kali, ya, 5 kali. Yang pertama di rumah NL sendiri, yaitu pada tanggal 4 Agustus, kemudian 1 kali yaitu pada tanggal 5 Agustus di Hotel Pakuwon Tangerang, kemudian 3 kali di Hotel Ciputra, saya ulangi, di Hotel C Cibubur, dan di sanalah, ya, antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Agustus para pelaku ini menginap di Hotel C Cibubur, ya. Kemudian